Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di sini. Iya, Kak. Saya Joko dan saya akan memfasilitasi sesi ini. Untuk memulai, mari kita memperkenalkan diri dulu secara singkat. Sebutkan nama panggilan dan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Saya mulai ya. Saya Joko, seorang konselor, dan saya di sini akan menemani kalian dalam sesi konseling. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Fian. Fian, oke? Yang itu? Oke, nama saya Raka. Oke, Raka. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, ada beberapa aturan dasar yang ingin kita sepakati bersama. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Apapun yang kita diskusikan di sini akan tetap di sini. Kita sepakat? Raka. Oke. Kedua, saling menghargai. Setiap orang punya hak untuk bicara dan didengarkan tanpa dihakimi. Dan yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Kita bisa berbagi pengalaman, tapi tidak menggurui atau menghakimi orang lain. Ada yang ingin menambahkan aturan? Oke. Sekarang setelah kita lebih familiar satu sama lain dan sepakat dengan aturan, mari familiar satu sama lain dan sepakat dengan aturan, mari kita sedikit lebih rileks. Tadi Anda sudah sedikit menyinggung soal tugas dan kemalasan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kalian merasa sangat malas untuk mengerjakan tugas, dan apa yang biasanya kalian lakukan saat perasaan itu muncul? Siapa yang mau berbagi duluan? Saya Kak. Kemarin malam sih Kak, saya merasa cemas. Kalau saya setiap kali buka laptop dan lihat tumpukan tugas, rasanya langsung pengen nutup lagi gitu. Akhirnya ya scroll TikTok, nonton film, ya tahu-tahu sudah larut malam, tugas belum selesai. Terima kasih untuk kalian sudah berbagi pengalaman jujur dan cerita kalian. Kita bisa melihat bahwa kemalasan ini bukan hanya tentang menunda, tapi juga ada perilaku lain yang menyertai, seperti main game atau scroll media sosial. Ada yang punya pengalaman serupa? Untuk menarik kalian, jadi ada yang mengalihkan dengan aktivitas lain. Ada juga yang sampai merasakan gejala fisik. Setiap orang punya respon yang berbeda. Menurut kalian, apa dampak paling besar dari kemalasan ini dalam hidup kalian? Saya jadi sering bolos kuliah karena tugasnya belum selesai Kak. Terus nilai jadi jelek. Orang tua juga sering kecewa juga. Kalau saya jadi sering begadang, tidur nggak teratur, rasanya capek terus, dan tugasnya malah semakin numpuk jadi beban pikiran. Baik, sepertinya kita semua merasakan dampak negatif dari kemalasan yang tidak terkelola dengan baik. Ini adalah poin penting. Sekarang mari kita coba identifikasi apa yang sebenarnya ada di balik kemalasan ini. Apakah itu karena tugasnya terlalu sulit, kita tidak tahu harus mulai dari mana, atau ada ketakutan akan kegagalan. Baik, mari kita gali lebih dalam. Tadi kalian tentang tugas numpuk dan sering bolos dan akhirnya scroll media. Mari kita fokus pada pengalaman kemalasan kalian saat ini. Coba bayangkan, apa satu tugas yang paling membuat Anda malas mengerjakan minggu ini dan mengapa? Tugas membuat presentasi untuk mata kuliah pengantar bisnis. Saya merasa materinya sulit dipahami dan saya takut presentasi saya jelek di depan teman-teman Kak. Kalau saya tugas menulis esai tentang dampak perubahan iklim. Saya merasa topiknya terlalu besar dan bingung mulai dari mana, dan juga rasanya nggak akan bisa bagus. Terima kasih sudah berbagi. Untuk kalian, itu adalah beban yang cukup besar dan ada unsur ketakutan serta kebingungan di dalamnya. Menurut kalian, apa yang terjadi jika tugas ini tidak diselesaikan? Ya, nilai saya pasti jelek, masih dapat nilai I Kak. Dan itu bisa mempengaruhi IPK saya. Kalau saya bisa tidak lulus mata kuliah ini dan harus mengulang lagi, rasanya malu sama diri sendiri aja. Nah, ini penting.
ada konsekuensi yang jelas jika kemalasan ini terus dibiarkan. Sekarang mari kita coba eksplorasi dari pengalaman kalian. Jadi apa strategi yang sudah pernah kalian coba untuk mengatasi kemalasan ini meskipun hasilnya belum maksimal? Itu adalah upaya yang baik, penting untuk mencoba berbagai hal sekarang. Mari kita coba memikirkan strategi lain yang mungkin belum pernah kalian coba, atau strategi yang bisa kita kembangkan bersama di sini. Misalnya untuk Anda memecah tugas presentasi menjadi bagian-bagian kecil agar tidak terlalu menakutkan dan mungkin berlatih di depan cermin atau teman terdekat. Mungkin bisa ya Kak, saya bisa mulai dari mencari materi-materi utama dulu, terus membuat outline, baru coba membuat slide satu persatu, dan saya bisa minta teman buat mendengarkan saya latihan presentasi. Bagus, itu langkah konkret. Bagaimana dengan esai tentang dampak perubahan iklim yang topiknya terlalu besar? Adakah cara untuk mempersempit fokus atau mencari sumber inspirasi awal agar ada pengalaman untuk memulai? Ya, mungkin saya bisa mulai dengan mencari satu isu spesifik dari perubahan iklim yang paling saya tertarik, misalnya dampak pada daerah pesisir. Lalu saya bisa cari contoh esai yang bagus sebagai referensi, bukan untuk meniru, tapi untuk melihat strukturnya. Itu ide bagus. Kadang kita merasa terbebani karena melihat tugas sebagai satu kesatuan besar. Memecahnya menjadi bagian kecil dan mencari inspirasi bisa sangat membantu. Sekarang mari kita lihat dari perspektif lain. Adakah di antara kalian yang punya pengalaman positif dalam mengatasi kemalasan dan bisa berbagi tips kepada teman-teman? Terima kasih untuk kalian. Teknik Pomodoro dan visualisasi jadwal ini adalah dua strategi yang bisa sangat efektif. Adakah yang mau mencoba salah satu dari strategi ini dalam seminggu ke depan? Saya mau coba teknik Pomodoro. Ya itu maksudnya, yang seperti dibilang sama konseling satu. Ya, saya mau nyoba membuat jadwal detail seperti sebelah saya. Bagus sekali, ini adalah langkah awal yang positif. Ingat, tidak ada solusi instan, tetapi konsisten adalah kuncinya. Dan penting untuk mengenali pemicu kemalasan kalian. Waktu kita hampir habis. Saya senang sekali melihat bagaimana kita semua bisa berbagi pengalaman, saling mendengarkan, dan bahkan menemukan beberapa strategi baru untuk mengatasi permasalahan. Mari kita coba merangkum sedikit apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita sudah menyadari bahwa kemalasan dalam mengajarkan tugas seringkali memiliki akar yang lebih dalam, seperti ketakutan akan jalan atau kebingungan harus memulai dari mana. Sebelum kita akhiri, saya ingin setiap dari kalian berbagi satu kata atau satu kalimat tentang apa yang Anda rasakan atau dapatkan dari sesi ini. Saya merasa lebih ringan dan punya arah Kak. Kalau saya merasa ada harapan untuk bisa berubah. Luar biasa, marvelous. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dan keterbukaan kalian hari ini. Jika ada di antara kalian yang merasa perlu sesi individu atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu, jangan bimbang untuk menghubungi saya setelah sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak.